Hai teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai reformasi birokrasi. Namun, apabila kita sudah mendengar istilah birokrasi, yang tergambar dalam otak kita biasanya birokrasi itu sulit, lambat, penuh prosedur, terkait dengan pemerintahan, dan terkadang melibatkan korupsi juga suap. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai reformasi birokrasi, coba dulu yuk kenali arti birokrasi yang sebenarnya. Apa sih birokrasi itu? Ada 3 hal pokok mengenai birokrasi yang harus kalian ketahui bersama. Yang pertama, ada institusi. Lalu yang kedua adalah negara. Dan yang ketiga, masyarakat. Sementara itu, pengertian birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Apakah teman-teman sudah tahu gambaran birokrasi di Indonesia? Bagaimana sih sebenarnya kondisi umum birokrasi di Indonesia? Ada 7 aspek yang bisa menjelaskan hal itu. Yang pertama, adanya organisasi yang gemuk. Peraturan perundang-undangan overlapping, sumber daya manusia aparatur tidak kompeten, tumpang tindih kewenangan, budaya kinerja belum terbangun, pola pikir rule based, dan pelayanan publik yang masih buruk. Supaya lebih paham, mari kita kenali dulu ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, adanya hierarki kekuasaan. Bagian atas ada pimpinan. Di bawahnya ada divisi-divisi. Dan di bawahnya lagi ada subdivisi-subdivisi. Sehingga mirip sebuah bangunan piramida. Kemudian, ciri yang kedua adalah adanya aturan tertulis yang menjadi rujukan bagi setiap tindakan atau mekanisme yang berlaku di organisasi tersebut. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah adanya spesialisasi fungsi. Jadi, setiap bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur sendiri-sendiri. Birokrasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan birokrasi yaitu yang pertama, adanya jenjang karir dalam organisasi. Yang kedua, adanya penekanan bahwa aturan tertulis itu penting. Yang ketiga, adanya sistem meritokrasi sehingga menyebabkan orang untuk bersemangat mengembangkan kompetensinya agar lebih baik. Dan yang keempat, adanya hierarki wewenang atau kontrol yang jelas. Sedangkan kekurangan dari birokrasi adalah yang pertama, hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku. Maksudnya adalah karena sistem hierarki pemerintahan, maka bawahan akan segan menyapa atasannya jika tidak benar-benar perlu. Kekurangan birokrasi yang kedua adalah aturan dan kontrol yang terlalu rinci. Maksudnya adalah hal tersebut menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan. Sejauh ini sudah paham apa itu birokrasi? Lalu teman-teman tahu nggak sih reformasi birokrasi itu? Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku KKN, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Lalu siapa saja sih pihak-pihak reformasi birokrasi? Yang pertama, ada agen perubahan. Yang kedua, instansi pemerintah. Ketiga, pimpinan atau pegawai.
Keempat, kelompok dengan tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah unit kerja. Reformasi birokrasi pada beberapa area manajemen pemerintahan dapat menciptakan birokrasi profesional yang melayani. Ada beberapa area dalam aspek manajemen pemerintahan, yaitu organisasi, lebih tepat fungsi dan ukuran. Tata laksana memiliki sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip good governance. Peraturan perundang-undangan. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Sumber daya manusia aparatur harus berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi. Pengawasan membuat penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pelayanan publik. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pola pikir dan budaya kerja aparatur. Memiliki integritas dan kinerja yang tinggi. Teman-teman tahu nggak sih kenapa harus ada reformasi? Yang pertama, tercapainya birokrasi yang bersih melayani. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Gimana sih caranya agar terjadi reformasi birokrasi? Yang pertama, membangun integritas aparatur sipil negara. Yang kedua, membangun etos kerja dan potensi diri. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, peningkatan profesionalitas. Dan yang kelima, membangun budaya kebersamaan. Apakah Anda akan menjadi bagian dari perubahan itu? Apakah Anda akan menjadi bagian dari sejarah? Nah, sampai sini sudah bertambah kan pengetahuan teman-teman mengenai reformasi birokrasi? Perubahan itu ternyata penting loh, apalagi perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan good governance. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yuk intip 3 perempuan yang ada di balik pembuatan video ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Apresia Kemala Putri, NIM F1B 018030.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nafasya Zambian Zanabil, NIM F1B 018034. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deska Pradani Putri, NIM F1B 018032. Nah, sudah kenal kan? Kami bertiga adalah mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman, Angkatan 2018. Video ini ditujukan sebagai tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Bapak Tobirin. Sekian video dari kami. Dadah!